Perkenalkan, nama saya Yuhana Cahya Afriska, NIM 195221177 dari kelas Akuntansi Syariah 4E IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Bitcoin. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh lembaga, organisasi, atau pemerintah dalam regulasinya. Bitcoin memanfaatkan jaringan peer-to-peer network sebagai media distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi canggih. Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang virtual yang dibuat dan dikelola menggunakan algoritma kriptografi, sehingga sering juga disebut cryptocurrency. Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau menurut hadis dari Ubadah bin Samit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama takarannya dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika sejenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan atau akad secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli. Berdasarkan unsur transaksi jual beli Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur tersebut karena Bitcoin memerlukan pendaftaran, verifikasi akun atau biodata si pendaftar dan aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, mata uang Bitcoin dalam penerbitannya. Menurut teori keuangan Al-Ghazali, penerbitan uang merupakan otoritas suatu negara. Mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak diperlakukan karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai intrinsik bendanya, melainkan kegunaannya. Sama halnya dengan Bitcoin, bukan hanya dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya. Dalam suatu hadis pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Hadis tersebut mengisyaratkan bolehnya menjadikan suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian kemudorotannya. Ditinjau dari aspek transaksi jual beli, Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi atau maisir, ada unsur judi mengadu nasib sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudorotan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun, Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.